Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, salam presisi. Mohon izin Jenderal, mohon izin Komandan, izin menyampaikan paparan prokap produk karya perorangan atas nama Rional Barita Marpaung SH, Nosis 0968. Adapun judul prokap yang saya ambil ialah peningkatan kinerja Unit Inapis Satreskrim Polres Dumai, Polda Riau dalam hal pelayanan sidik jari dan pengungkapan kasus tindak pidana guna mewujudkan pelayanan prima kepolisian. Adapun kenapa saya mengambil judul tentang peningkatan unit kerja Inapis di latar belakangi, pertama, pemerintah dan aparat di Indonesia berupaya mencegah dan menangani kejahatan, meskipun sering menghadapi tantangan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ide dan konsep hukum sesuai keinginan dari pembuat undang-undang. Latar belakang kedua ialah hukum hanya mengakui 5 jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti ini sangat penting untuk proses hukum yang adil dan sah. Latar belakang ketiga ialah penyelidikan adalah tahap awal untuk menemukan bukti dan mengidentifikasi pelaku kejahatan, di mana di sini penyidik berhak mengambil sidik jari tersangka, dan dengan bukti sidik jari tersebut dapat diambil sidik jari laten yang sangat membantu dalam proses identifikasi seseorang pelaku kejahatan. Latar belakang yang keempat ialah sidik jari memerlukan keahlian khusus untuk dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Alat sidik jari dapat menjadi saksi ahli untuk menjelaskan hasil pemeriksaan dan membantu membuktikan kebenaran dalam perkara hukum. Latar belakang kelima ialah unit Inapis Satreskrim Polres Dumai Polda Riau memanfaatkan teknologi biometrik dan IPS atau Inapis Portable System untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi identifikasi sidik jari. Latar belakang keenam ialah pelatihan petugas penting untuk memaksimalkan teknologi yang diharapkan meningkatkan kinerja, investigasi, dan keamanan masyarakat serta kepercayaan terhadap institusi Polri. Berdasarkan latar belakang tersebut itulah maka dapat saya tarik pokok permasalahan, yaitu bagaimana peningkatan kinerja unit Inapis Satreskrim Polres Dumai Polda Riau dalam hal pelayanan sidik jari dan pengungkapan kasus pidana guna untuk mewujudkan pelayanan prima kepolisian. Adapun pokok-pokok persoalan yang dapat saya ambil di situ ialah 1. Bagaimana kondisi pelayanan sidik jari dan pengungkapan kasus pidana oleh unit Inapis Satreskrim Polres Dumai Polda Riau. Terkait apa yang harus dilakukan guna untuk melakukan peningkatan kinerja unit Inapis, dapat saya simpulkan di sini Komandan. Yang pertama ialah melakukan pelatihan terhadap personil unit Inapis. Yang kedua, kita melakukan peningkatan sarana dan prasarana. 1. Di dalam melakukan pelatihan personil unit Inapis, kita harus menyediakan sumber-sumber daya yang dibutuhkan, diantaranya ialah tenaga pengajar. Tenaga pengajar hendaknya tenaga pengajar atau petugas yang ahli di bidangnya atau di bidang IT. Kedua, kita juga harus menyiapkan materi pelatihan, di mana materi pelatihan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan personil unit Inapis Satreskrim Polres Dumai dalam hal mendukung pelayanan sidik jari. Yang ketiga, kita harus juga menyediakan peralatan yang diperlukan seperti komputer maupun perangkat lunak identifikasi sidik jari maupun perangkat modern yang dapat mendukung dan terjamin kualitasnya. Yang keempat, kita juga harus menyediakan fasilitas ruang pelatihan, di mana ruang pelatihan itu harus memadai dan terdapat fasilitas yang memadai seperti proyektor,
whiteboard, dan internet yang stabil yaitu internet. Yang kelima ialah anggaran. Terkait anggaran komandan, ini sering kami sampaikan dalam setiap supervisi atau pemeriksaan baik dari Polda maupun dari Iwatsum Mabes Polri. Terkait anggaran kami sudah berapa kali, bahkan bisa dikatakan sudah jenuh komandan, agar anggaran yang ada di unit Inapis ini bisa ditambahkan, di mana anggaran tersebut akan berguna untuk menunjang pelaksanaan tugas sehingga mencapai hasil yang lebih optimal. 2. Bagaimana kondisi organisasi di unit Inapis Satreskrim Polres Dumai Polda Riau yang mendukung kinerja pelayanan sidik jari dan pengungkapan kasus pidana. Mohon izin komandan, terkait kondisi organisasi di unit Inapis saat ini komandan, dapat kami jelaskan bahwa unit Inapis kami berada atau berinduk di bawah Satreskrim Polres Dumai. Sedangkan untuk jumlah kekuatan personil di unit Inapis itu sangat minim sekali komandan, di mana kami hanya terdiri dari 2 orang saja, 1 orang kanit dan 1 orang anggota. Jadi kami memohon kepada pimpinan agar di unit Inapis betul-betul dilakukan penambahan perekrutan calon personil unit Inapis dengan cara melatih, melakukan peningkatan dan pelatihan guna mewujudkan personil Polri dalam khusus unit Inapis yang proporsional sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas Polri ke depannya. 3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh unit Inapis Satreskrim Polres Dumai dalam hal pelayanan sidik jari dan pengungkapan kasus pidana. Terkait apa yang harus dilakukan guna untuk melakukan peningkatan kinerja unit Inapis, dapat saya simpulkan di sini komandan. Yang pertama ialah melakukan pelatihan terhadap personil unit Inapis. Yang kedua, kita melakukan peningkatan sarana dan prasarana. 1. Di dalam melakukan pelatihan personil unit Inapis, kita harus menyediakan sumber-sumber daya yang dibutuhkan, diantaranya ialah tenaga pengajar. Tenaga pengajar hendaknya tenaga pengajar atau petugas yang ahli di bidangnya atau di bidang IT. Kedua, kita juga harus menyiapkan materi pelatihan, di mana materi pelatihan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan personil unit Inapis Satreskrim Polres Dumai dalam hal mendukung pelayanan sidik jari. Yang ketiga, kita harus juga menyediakan peralatan yang diperlukan seperti komputer maupun perangkat lunak identifikasi sidik jari maupun perangkat modern yang dapat mendukung dan terjamin kualitasnya. Yang keempat, kita juga harus menyediakan fasilitas ruang pelatihan, di mana ruang pelatihan itu harus memadai dan terdapat fasilitas yang memadai seperti proyektor, whiteboard, dan internet yang stabil yaitu internet. Yang kelima ialah anggaran. Terkait anggaran komandan, ini sering kami sampaikan dalam setiap supervisi atau pemeriksaan baik dari Polda maupun dari Iwatsum Mabes Polri. Terkait anggaran kami sudah berapa kali, bahkan bisa dikatakan sudah jenuh komandan, agar anggaran yang ada di unit Inapis ini bisa ditambahkan, di mana anggaran tersebut akan berguna untuk menunjang pelaksanaan tugas sehingga mencapai hasil yang lebih optimal. 4. Bagaimana langkah antisipasi terhadap resiko kegagalan yang ada pada unit Inapis Satreskrim Polres Dumai dalam hal pelayanan sidik jari dan pengungkapan kasus pidana guna untuk mewujudkan pelayanan prima kepolisian. Terkait bagaimana cara untuk mengatasi risiko kegagalan dalam rangka peningkatan kinerja unit Inapis Satreskrim Polres Dumai Polda Riau, maka dapat kita lakukan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut. Yang pertama, kita harus melakukan perawatan dan perbaikan rutin pada setiap perangkat dan infrastruktur jaringan, serta memastikan bahwa semua perangkat
dan perangkat lunak yang diperlukan agar terus diperbarui dan ditingkatkan. Kedua, kita harus mengimplementasikan protokol keamanan data yang kuat seperti enkripsi data dan firewall, serta melaksanakan prosedur keamanan data yang ketat. Ketiga, kita harus melakukan rekrutmen atau pelatihan untuk meningkatkan jumlah personil yang kompeten dalam perekaman sidik jari secara online. Adapun langkah antisipasi yang keempat ialah kita harus memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada setiap personil Polri, terkhusus personil unit Inapis, sehingga kita mampu memastikan mereka memiliki akses ke semua sumber daya yang diperlukan dalam rangka peningkatan keterampilan dan pengetahuan mereka. Adapun maksud penulisan prokap tersebut adalah guna mendapatkan gambaran tentang upaya peningkatan kinerja unit Inapis Satreskrim Polres Dumai dalam hal pelayanan sidik jari dan pengungkapan kasus pidana guna mewujudkan personil Polri yang profesional. Kemudian tujuannya dibuat prokap ini ialah sebagai sumbangan pemikiran dan pertimbangan kepada pimpinan terhadap permasalahan-permasalahan dan persoalan serta hambatan dan mampu untuk menentukan kebijakan lebih lanjut dalam meningkatkan kinerja unit Inapis Satreskrim Polres Dumai dalam hal pelayanan sidik jari dan pengungkapan kasus pidana guna untuk mewujudkan personil Polri yang profesional. Sedangkan manfaat dari penulisan prokap ini ialah 1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Kedua, mendorong perubahan positif. Ketiga, penguatan kualitas personil Polri. Keempat, dapat berkontribusi terhadap reformasi institusi. Mohon izin Komandan, dapat juga saya jelaskan di sini yaitu mengenai kondisi faktual yang ada di unit Inapis Satreskrim Polres Dumai pada saat ini. Yang pertama yaitu mengenai sarana dan prasarana. Saat ini untuk sarana dan prasarana di unit Inapis Polres Dumai sudah cukup memadai. Hal ini dibuktikan dengan adanya bantuan 1 unit mobil olah TKP, 1 unit sepeda motor olah TKP, serta ruangan perekaman sidik jari yang memadai. Kemudian dilengkapi juga dengan alat-alat khusus atau ALSUS digitalisasi AK23. Kemudian ada alat IPS yaitu Inapis Portable System, kemudian ada Mambis, ada Ground, di mana alat-alat tersebut itu berguna untuk sebagai bantuan teknis dalam hal pengungkapan sidik jari guna menunjang pengungkapan kasus tindak pidana. Kemudian Komandan dapat juga saya jelaskan di sini mengenai kekuatan personil unit Inapis. Saat ini Komandan, kekuatan personil unit Inapis Satreskrim Polres Dumai yaitu berjumlah 2 orang ditambah 1 orang PAL, di mana 2 orang tersebut terdiri dari 1 orang kanit, 1 orang anggota. Tentu dengan jumlah yang sangat minim Komandan, ini sangat mengganggu dalam pelaksanaan tugas sehingga pelaksanaan tugas tidak bisa optimal Komandan. Karena itu Komandan, kami harapkan Komandan agar unit Inapis di setiap wilayah terus dilakukan perekrutan calon anggota-anggota Polri dan dilatih sehingga memiliki kemampuan dan keterampilan guna melaksanakan tugas secara profesional dalam hal menunjukkan pelayanan prima kepolisian. Izin Komandan, kami juga dapat menjelaskan mengenai analisis SWOT, di mana salah satunya adalah kelemahan. 1, di bagian kelemahan. Saat ini unit Inapis Polres Dumai memiliki keterampilan yang kurang dalam penggunaan teknologi, dan itu hanya bisa dikuasai oleh 1 orang anggota, yaitu saya sendiri, sementara kanit kurang memahami mengoperasionalkan alat tersebut. Yang kedua Komandan, menjadi kelemahannya ialah jumlah petugas yang terbatas sehingga dapat mengurangi menghambat kinerja. Yang ketiga,
ruangan perekaman sidik jari yang kurang memadai. Ini dibuktikan komandan bahwa saat ini ruang perekaman sidik jari kami sangat sempit. Bisa dikatakan ukuran ruangan kami itu hanya 4 kali 2,5 meter, sehingga masyarakat yang mau melaksanakan sidik jari, ya mau tidak mau, suka tidak suka, harus menyesuaikan dengan keadaan ruangan komandan. Namun demikian, kami selalu mengusulkan kepada pimpinan agar ruangan kami tersebut diperbarui dan ditingkatkan sehingga layak untuk melayani masyarakat. Yang keempat kelemahannya komandan ialah akses internet yang lambat atau tidak stabil. Kami terus berupaya komandan untuk menyampaikan kepada pimpinan agar untuk unit Inapis itu tidak menggunakan jaringan WiFi atau semacam modem. Kami mengharapkan untuk Inapis itu lebih menggunakan jaringan internet, sehingga dalam hal pencarian tersangka atau pencarian orang yang diduga ada terlibat dalam kasus tindak pidana akan lebih cepat untuk menemukan sidik jarinya tersebut. Yang kedua komandan, analisis SWOT-nya itu mengenai kekuatan. Satu, saat ini memiliki tenaga yang memiliki pengalaman dalam bidang teknologi dan identifikasi sidik jari. Yang kedua, sumber daya yang cukup sebelumnya menjadi peralatan yang modern dan berkualitas, serta memiliki database sidik jari yang lengkap. Artinya komandan, pada saat ini unit Inapis Satreskrim Polres Dumai telah melakukan pengambilan sidik jari masyarakat secara online. Gunanya apa? Gunanya ialah setelah diambil sidik jari masyarakat tersebut secara online, maka secara langsung data dari masyarakat atau perorangan akan tersimpan di dalam alat database digitalisasi AK23. Sehingga apabila ada terjadi tindak pidana, baik orang dicurigai, kita dapat menggunakan alat tersebut komandan, dan memudahkannya untuk mengungkap siapa tersangkanya. Yang ketiga komandan, mengenai peluang. Peluang dalam analisis SWOT saya ialah satu, kemajuan teknologi berguna untuk meningkatkan sistem dan metode dalam hal pelayanan sidik jari dan pengungkapan kasus pidana. Ini yang saya sampaikan tadi komandan, dalam hal melakukan pencarian tersangka kita dapat menggunakan alat-alat IPS yaitu dengan bantuan teknologi komandan. Dan ini biasanya hasilnya akurat selama orang tersebut menggunakan eKTP. Jadi komandan, seandainya orang tersebut tidak memiliki eKTP, maka tidak dapat dilakukan pencarian melalui alat digitalisasi AK23, baik menggunakan alat IPS maupun alat MAMBIS komandan. Intinya, seseorang tersebut harus menggunakan eKTP. Yang kedua peluangnya ialah kita dapat bekerja sama dengan pihak lain seperti instansi terkait dan masyarakat. Dapat saya jelaskan di sini, peluang bekerja sama dengan pihak lain ialah komandan, terkait pencarian identitas seseorang. Maka unit Inapis Satreskrim Polres Dumai selama ini selalu bekerja sama Disdukcapil. Gunanya apa komandan? Gunanya agar kami selalu bersinergi untuk mencocokkan data sehingga tidak salah dalam menentukan tersangka. Sedangkan analisis SWOT dalam hal ancaman. Satu yang dapat saya ambil ialah komandan, ancaman peretasan data dapat mengancam keamanan data sidik jari yang tersimpan di sistem. Kedua, ketersediaan internet yang tidak stabil. Yang ketiga, ketidakpatuhan masyarakat dalam hal memberikan data sidik jari. Jadi dapat kami simpulkan dalam ancaman komandan ialah memang kemajuan teknologi ini sangat membantu unit Inapis dalam hal Polri pada umumnya untuk mengungkap kasus tindak pidana. Namun ada segi ancaman, yaitu baik ancaman peretasan, di mana saat ini banyak masyarakat kita atau orang per individu memiliki kemampuan komputer yang jauh dari yang kita pikirkan, sehingga dia mampu melakukan peretasan. Untuk itu perlu ahli IT di dalam tubuh Polri agar situs yang ada tersimpan di alat digitalisasi kita tidak bisa diretas komandan. Mohon izin komandan agar dilakukan pelatihan sehingga situs kita tidak bisa diretas oleh pihak-pihak peretas. Kemudian terkait internet komandan, agar jaringan internet Inapis tidak menggunakan WiFi atau semacam modem. Kami memohon komandan, terkait kasus tindak pidana dan keakuratan data,
hendaknya unit Inapis menggunakan jaringan internet, di mana jaringan internet ini biasanya langsung terhubung langsung sama Telkomsel dan tidak bisa diakses oleh pihak lain biasanya, Komandan. Kemudian ancaman yang ketiga terkait kemajuan teknologi ini ialah salah satunya banyaknya masyarakat yang tidak patuh dalam memberikan data sidik jari, artinya memiliki KTP yang tidak sesuai, artinya memiliki KTP ganda. Justru itu, Komandan, kami selalu berdiskusi sama Disduk Capil agar tidak memberikan KTP ganda atau KTP berulang. Apabila ada masyarakat tersebut pindah dari satu kota ke kota lain, agar KTP-nya sama, nomor induknya sama, akan tetapi alamatnya aja yang berganti. Untuk itu, Komandan, bagaimana upaya untuk pemecahan masalah tersebut? Dapat saya ambil kesimpulan di sini, Komandan. Menurut saya, upaya untuk mengatasi pemecahan masalah tersebut di atas adalah: 1. Melakukan pelatihan personil unit Inapis. Ini dilakukan untuk agar setiap personil unit Inapis memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan yang berkompeten, berguna untuk menunjang pelaksanaan tugas ke depannya. Upaya pemecahan masalah kedua adalah peningkatan sarana dan prasarana. Sarana prasarana di sini, Komandan, bisa berupa alat transportasi, bisa berupa jaringan komunikasi, bisa berupa alat-alat khusus digitalisasi AK23 maupun alat-alat khusus yang lainnya. Yang ketiga ialah upaya pemecahan masalah saya di sini ialah penerapan sistem dan metode yang tepat, yang optimal, sehingga dalam pelaksanaan tugas ke depannya personil Inapis dapat melaksanakan tugas secara profesional guna untuk mewujudkan pelayanan prima kepolisian. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil di sini, Komandan, ialah personil unit Inapis memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan teknis, kurangnya pelatihan, serta kesulitan menangani situasi tak terduga. Yang kedua ialah peningkatan kualitas identifikasi sidik jari online harus melibatkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan personil, serta perbaikan sarana dan prasarana secara berkala. Yang ketiga ialah untuk mengatasi risiko teknis seperti kerusakan perangkat, kerusakan jaringan, dan keamanan data, maka perlu dilakukan perawatan rutin, penerapan protokol keamanan yang memadai, rekrutmen personil tambahan, dan pelatihan personil secara berkala. Langkah-langkah ini tentunya bisa memastikan perkembangan yang lancar dan meningkatkan kualitas personil unit Inapis secara profesional. Adapun saran yang dapat saya ambil di sini, Komandan, ialah 1. Agar Kanit Inapis dan Kepala Bagian SDM perlu menggunakan e-learning, simulasi interaktif yang berguna untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman personil dalam pelatihan. Kedua, agar Kapolres Dumai Polda Riau harus memberikan penghargaan kepada personil yang berprestasi yang berguna untuk memotivasi dan mendorong peningkatan kinerja setelah pelatihan. Yang ketiga, agar Kanit Inapis perlu mengembangkan sistem secara berkala sesuai dengan teknologi terbaru yang berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan sidik jari dalam hal pengungkapan kasus tindak pidana. Yang keempat ialah agar Kanit Inapis harus menguji kecepatan dan kapasitas sistem untuk memastikan sistem mampu menangani banyak pengguna dan memberikan respon cepat. Yang kelima, agar Kanit Inapis harus melakukan monitoring dan pemeliharaan rutin untuk memastikan sistem berfungsi secara optimal dan mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan zaman. Demikianlah, Komandan, hasil pemaparan prokap saya. Semoga hasil paparan saya dapat memberikan atau mendorong perubahan positif guna untuk mewujudkan peningkatan kualitas personil Polri terkhusus unit Inapis dan mampu berkontribusi dalam melakukan reformasi di institusi Polri. Demikian, Komandan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam presisi.